Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di channel yang sangat family friendly. Ya, mungkin channel yang sudah menghilang kembali lagi. Oke, skip. Nah, sekarang kita bertemu lagi di channel kita ini yang mungkin ada beberapa konten ya, dari mulai materi, games maupun vlog-vlog ya. Nanti kita pelajari apa itu vlog bagi yang nggak tahu. Oke, untuk kali ini kita masuk ke materi aja, konten materi ya. Kalau bisa kan tampilan saya rapi berarti kontennya materi. Nah, sekarang jangan lama-lama, kita langsung aja ke materi. Penasaran kan materinya apa? Let's go! Jadi materinya adalah tentang mencari informasi di internet ya, sesuai dengan buku. Karena ini materi untuk kelas 5 SD, kalian bisa menggunakan buku ini nih. Nah, kalian bisa cari beberapa halaman berapanya. Oke, di sini karena kelas 5 ada materi tentang mencari informasi di internet, mungkin saya akan sedikit menjelaskan cara mencari informasi atau ya informasi-informasi yang kamu butuhkan, yang kalian butuhkan. Misalkan kalian diberi tugas oleh guru kalian ya. Misalkan tematik, carilah tentang informasi tentang kota Bandung. Nah, sekarang perhatikan laptop kalian. Di sini kalian masuk aja ke Google seperti biasa ya. Ini tampilannya. Kalian ketikkan Bandung. Ketika sudah ketik Bandung, kalian bisa langsung ke halaman seperti ini ya. Tampilan awalnya seperti ini. Kalau sama ya, Bandung. Terus kita cari aja di sini, langsung aja. Oh, ini ada, klik aja ya, Bandung. Ceritanya sudah saya klik. Nah, di sini Bandung banyak ya, banyak. Dari mulai bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya pun ada. Kalian tinggal terjemahkan saja atau cari Google-nya .co.id ya. Kalau misalkan google.com seperti yang saya pakai, ya keluarnya ya dari sumber-sumber bahasa Inggris ya, bahasanya bahasa Inggris. Oke, tapi ketika kalian, ini tips ya untuk kalian, ketika kalian mencari informasi dari internet, kalian tidak bisa hanya mempercayai hanya satu sumber saja. Misalkan dari di sini, contohnya ya, perhatikan laptop kalian, hanya dari website atau alamat wikipedia.org.bandung ya. Tidak bisa, karena di internet itu tidak semua informasi yang kalian dapat itu emang benar atau emang salah. Kita nggak tahu ya mana yang benar dan mana yang salah. Tapi bukannya tidak boleh atau bukannya hoax, tapi kita memang diharuskan untuk mencari dari beberapa sumber internet. Misalkan di sini, tadi ini udah ya dari wikipedia.org. Kemudian, nah di sini ada juga ID wikipedia.org itu, artinya kalau ada ID di sini berarti itu adalah berarti itu bersumber dari server Indonesia. Ketika kita klik ini, akan terlihat bedanya ya dari yang sebelumnya. Misalkan di sini Wikipedia yang sebelumnya kan bahasa Inggris. Ketika kita klik di sini, Kota Bandung itu akan langsung bahasanya bahasa Indonesia. Ketika kalian mendapati website yang misalkan .co.id, berarti sumbernya, servernya berasal dari Indonesia. Berbeda dengan .com misalkan. Nah, itu sumbernya emang dari Google-nya, dari biasanya bahasa umum ya, bahasa global itu bahasa Inggris yang digunakan. Sampai di sini paham ya? Kembali lagi ke mencari internet dari beberapa sumber ya. Yang pertama ini Wikipedia sudah. Kemudian ada beberapa lagi ke bawahnya, kalian tinggal pilih scroll ke bawah dari di sini detiknews.com, indonesiatravel, kompas.com ya. Kalian cari saja mana informasi yang kalian butuhkan dari beberapa alamat atau website tersebut. Nah, kalau misalkan boleh cuman satu, tapi saya sarankan dari beberapa sumber karena kita membutuhkan beberapa sumber, beberapa informasi yang lebih akurat lagi. Nah, kemudian ketika kalian sudah mendapati beberapa sumber, kalian tinggal pilih, cari informasinya, baca informasinya, apakah akurat dengan sumber satu, sumber kedua, sumber ketiganya, baru kalian bisa membuat sebuah paragraf atau membuat rangkumannya. Oh, jadi Bandung seperti ini, kesimpulannya seperti itu. Kalian paham? Kalau paham ya jangan lupa subscribe. Nah, di sini, oh ya, ada juga website-website yang nggak bisa dipercaya atau bisa banget dipercaya. Misalkan website yang bisa dipercaya biasanya di sininya ya. Nah, di sini
Ada yang berupa Google, misalkan wikipedia.org seperti tadi ya, wikipedia.org.sch. Artinya kalau misalkan org itu berasal dari government, alias dari ralat ya, misalkan org itu berasal dari sebuah organisasi ya. Kalau misalkan gov berasal dari government, yaitu ya pemerintah. Kalau misalkan dari .com ya komersial ya, komersial itu umum, semuanya bisa membuat website seperti itu ya. Kalau nggak paham kalian komen aja di bawah ya, atau ulangi lagi videonya dari awal. Terus Pak, aku menemukan dari sch.co.id atau sch.com. Nah, di sini kalau misalkan sch itu berasal dari school ya. Berarti ya orang yang membuatnya itu berasal dari sekolah tertentu. Misalkan dari operatornya, atau ada orang hebat yang bekerja di sekolah membuat sebuah artikel. Seperti itu ya. Yang lain-lainnya kalian bisa cari sendiri. Oke, di sini juga ada, misalkan kalian membutuhkan Bandung, di sininya wisata di Bandung ya. Nah, di sini banyak juga ya, di sini javatravel.net, nativeindonesia.com, kompas.com, Tokopedia mungkin ya, terus aneka tempat wisata dan lain sebagainya. Banyak banget ya website alamat yang memudahkan kalian mencari informasi mengenai kota Bandung. Misalkan kota Bandung yang kalian cari ya. Kalau misalkan tugas tematik, carilah tentang hewan, burung ya, kalian cari di internet. Kalau disuruhnya internet ya internet, cari dari beberapa sumber. Jangan cuman dari satu sumber saja. Terus kalian rangkum dari sumber A, B, C, D-nya, sumber 1, sumber kedua, sumber ketiga, rangkum, jadilah jadi satu kesimpulan. Nah, itu baru artikel yang bagus ya. Terus tambahin pendapat kalian sendiri. Kalau misalkan kalian cuma copy paste dari satu sumber saja, itu nggak bisa dikatakan bagus ya, karena memang belum tentu website yang kalian cari itu tuh, yang kalian dapat itu, informasi yang dari alamat itu kalian dapatkan belum tentu itu benar. Nah, kalian akuratkan dulu, sinkronkan, apa ya istilahnya ya, sambungkan ya dengan alamat-alamat yang lain, pembuat orang-orang lain, baru kalian, oh ini cocok nih, ini bener nih informasinya, baru kalian bisa membuat sebuah kesimpulan. Kalau misalkan lo terlalu cepat menjelaskan, kalian ulangi lagi videonya ya. Oke. Ya, mungkin oh ya, di sini juga di buku ya dikatakan, ya di sini juga ada ya. Ketika mencari informasi di internet, kita sebaiknya mencari lebih dari satu sumber. Nah, seperti yang saya katakan ya, dari tips yang saya berikan, ternyata di buku juga dibilang sama ya. Ketika mencari sumber informasi, janganlah dari satu sumber saja, tapi dari beberapa sumber, agar materi yang kalian dapatkan bisa lebih banyak dan lebih akurat, maupun ya lebih kaya tentang ilmu-ilmu yang kalian dapatkan dari internet. Oke, kalian kalau misalkan paham boleh subscribe, kalau kalian nggak paham kalian boleh komentar, kalau kalian suka ya like aja, tapi kalau kalian mau berbagi tinggal share. Oke, materi mencari informasi dari internet Bapak cukupkan sampai sekian. Jangan lupa subscribe. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.